Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali sesuatu yang kayaknya sering banget diomongin, tapi mungkin nggak semua benar-benar paham intinya. Yap, visi dan prinsip produk dari buku Empowered. Kenapa sih ini katanya penting banget? Apa bedanya gitu punya visi prinsip yang kuat sama yang cuma ya pajangan aja? Yuk deh kita bedah bareng. Sumber kita jelas ya dari buku Empowered. Jadi misi kita sekarang coba ngertiin apa sih yang bikin visi produk itu beneran nendang, bukan cuma kata-kata manis doang. Terus kenapa prinsip itu jadi kayak kompas buat tim? Gimana caranya dua hal ini bisa bantu kita lepas dari jebakan pabrik fitur gitu. Nah, buku ini langsung to the point. Katanya visi sama prinsip itu bukan hiasan sama sekali, justru fondasi buat tim yang berdaya. Ingat nggak kutipan John Doerr yang juga diangkat di buku ini? Oh, yang soal tim misionaris itu ya? Betul, kita butuh tim misionaris bukan tentara bayaran. Nah, misionaris kan perlu tujuan yang jelas banget, perlu keyakinan kuat gitu kan? Iya, bener banget. Dan ini nyambung langsung ke kebutuhan tim akan, konteks strategis. Tanpa visi yang oke dan prinsip yang megang, tim itu kayak jalan tanpa peta gitulah. Mereka jadi nggak punya pegangan kuat buat bikin keputusan bagus sendiri. Apalagi keputusan yang susah sehari-hari. Jadi bingung gitu ya, mau milih A atau B? Nah, itu dia. Visi itu ngasih inspirasi, tujuan jangka panjangnya mau kemana. Sementara prinsip itu lebih kayak pagar pembatasnya, panduan etis dan strategis waktu harus milih, waktu ketemu trade-offs. Oke. Jadi ini ya yang sering dibilang bedanya fokus ke output, sekedar kelarin kerjaan, bikin fitur, sama fokus ke outcome, beneran nyelesain masalah pengguna, capai tujuan bisnis. Persis. Visi dan prinsip inilah yang seharusnya nge-guide semua usaha ke outcome itu, biar nggak sia-sia kerjanya. Oke, menarik. Sekarang kita coba dalami deh. Visi produk yang bagus tuh kayak gimana sih? Kalau kata buku ini, ada resepnya gitu? Kuncinya nih, satu, visi yang bagus itu harus banget berpusat pada pelanggan. Fokusnya itu bukan melulu soal target internal perusahaan kita apa, tapi lebih ke gimana produk kita ini benar-benar bikin hidup pengguna jadi lebih baik. Gimana kita bikin perbedaan buat mereka, itu sih yang paling utama. Oh, jadi bukan cuma target kayak, wah kita mau jadi nomor 1 di pasar A gitu ya, tapi lebih ke dampak ke penggunanya langsung. Tepat sekali. Lebih ke dunia kayak apa sih yang mau kita bangun buat pelanggan kita? Nah, visi ini juga fungsinya kayak North Star, bintang utara. Jadi panduan jangka panjang, bayangan kondisi ideal gitu mungkin 3 sampai 10 tahun ke depan lah. Wow, 3 sampai 10 tahun ya. Iya, jadi harus cukup ambisius, cukup menarik, biar orang tuh semangat gitu ngelewatin kerjaan berat sehari-hari. Dan ini juga ampuh banget buat narik talenta bagus. Orang-orang hebat kan biasanya tertarik sama misi yang besar yang keren. Bener juga sih ya. Nah, buku ini juga nyebutin visi itu harus memanfaatkan tren dan teknologi industri yang relevan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, visi itu nggak ngawang-ngawang aja, tapi juga mikirin kemungkinan-kemungkinan baru yang dibuka sama teknologi. Misalnya sekarang ada AI, ada perubahan platform, nah gimana kita bisa pakai itu buat mencapai visi kita? Oh, jadi relevan sama perkembangan zaman gitu ya. Visi yang ngelihat ke depan gini, ini bantu tim engineering misalnya buat ngerencanain arsitektur sistem yang gak gampang ketinggalan zaman. Visi yang buat itu juga jadi alat jualan internal yang efektif banget. Biar semua orang di perusahaan, dari sales sampai support, paham arahnya kemana dan ikut semangat nyebarinnya. Paham. Jadi visi itu soal arah besar, inspirasi jangka panjang, oke. Terus kalau prinsip produk gimana? Apa perannya nih melengkapi si visi tadi? Nah, prinsip ini, dia melengkapi si visi. Dia ngasih panduan gimana caranya kita mencapai visi itu. Prinsip itu cerminan nilai-nilai inti, keyakinan dasar tim atau perusahaan. Ini yang harus dipegang pas bikin keputusan. Terutama ya, itu tadi, pas ketemu trade-offs. Misalnya harus milih nih, antara rilis cepat atau fiturnya sempurna banget. Antara tumbuh cepat atau jaga keberlanjutan. Prinsip yang jelas bantu jawab itu. Oh gitu. Buku ini juga bilang kalau prinsip ini sering banget dipakai sehari-hari sama tim pas proses discovery produk. Berarti praktis banget ya, bukan cuma teori di atas kertas. Katanya juga makin penting lagi ya sekarang, dengan teknologi baru kayak machine learning gitu, yang suka munculin dilema etis. Betul sekali. Prinsip ini bantu tim jawab pertanyaan mendasar. Apakah kita seharusnya bikin ini? Gitu. Walaupun secara teknis bisa dibikin,
Tapi apakah ini sejalan sama nilai kita? Dampaknya gimana? Ini jadi pagar etis yang, wah, penting banget sih. Iya, benar juga ya. Tapi nih, punya visi sama prinsip yang keren aja kan nggak cukup ya kalau cuma disimpan didiamin gitu aja. Gimana cara ngidupinnya? Nah, ini dia nih poin krusialnya. Pemimpin itu tugasnya terus-terusan menginjili, nyebarin visi sama prinsip ini. Tapi, bukan cuma lewat presentasi PowerPoint yang gitu-gitu aja ya. Iya, bosan juga ya kalau gitu terus. Action types. Ini kayak prototype masa depan gitu. Bisa bentuknya video pendek, mock-up interaktif, atau bahkan siaran pers dari masa depan. Intinya, bikin visi itu jadi terasa nyata. Bisa dirasain sama tim. Wah, keren juga idenya kayak bawa masa depan ke sekarang gitu ya. Bisa dibilang gitu. Ada juga teknik storyboarding. Jadi kita visualisasikan pengalaman pengguna di masa depan itu kayak gimana, lengkap sama emosinya. Tujuannya sama aja sih, biar visi dan prinsip itu bukan sekedar teks kering, tapi jadi cerita yang bisa ngegerakin hati dan pikiran semua orang di tim. Oke, jadi makin jelas nih sekarang, visi dan prinsip produk ini benar-benar bukan sekedar formalitas atau jargon korporat ya. Ini tuh alat kerja yang fundamental banget buat jaga fokus, ngasih inspirasi, jadi panduan keputusan, dan ya ujung-ujungnya memberdayakan tim biar bisa bikin karya terbaik mereka, biar lepas dari mentalitas public fitur. Iya, yang menarik banget di sini tuh, gimana dua elemen ini, visi yang inspiratif, sama prinsip yang jadi panduan, kalau digabungin, itu bisa banget ngebentuk budaya tim yang fokusnya ke outcome. Semuanya jadi lebih selaras gitu. Geraknya ke arah yang sama. Tujuannya jelas, kasih dampak nyata buat pengguna, dan buat bisnis juga tentunya. Nah, ini buat penutup nih mungkin jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin, seberapa hidup sih visi produk di tempat Anda kerja sekarang? Udah kerasa belum gregetnya? Dan ada nggak prinsip-prinsip yang jelas, mau tertulis atau nggak, yang benar-benar jadi pegangan pas tim Anda lagi pusing milih keputusan sulit? Sesuatu buat dipikirin ya,